Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini atau Anda dapat melihat saya dalam keadaan berbahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman aman tentram Islamiyah seperti sekarang ini. Sobat Jumat, saya di sini selaku khatib ingin bercerita ataupun mengingatkan kembali tentang sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul itu memiliki empat sifat wajib yang kita ketahui, seperti kalau belum tahu saya rewind. Jadi 4 sifat itu yang pertama adalah sidik. Sidik itu yang berarti benar ya. Nah, jadi segala perkataan dari Rasul, segala perbuatan dari Rasul, pokoknya intinya semua yang disampaikan juga, nah itu selalu benar. Itu adalah sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Nah, sidik itu juga ada di dalam Al-Quran dalam surat Maryam yang artinya, dan ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab yang dimaksud ini Al-Quran ya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan seorang nabi. Surat Maryam ayat 41 ini menjelaskan tentang sifat sidik tersebut. Selanjutnya adalah amanah. Nah, amanah ini biasanya paling gampang untuk dimengerti, yaitu artinya dapat dipercaya. Nah, untuk menjaga diri dari, ibaratnya menjaga kepercayaan orang-orang agar tetap di menjadi panutan lah ibaratnya, setiap Rasul itu harus memiliki sifat amanah. Dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baik padamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu adalah arti surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya adalah tabligh. Tabligh di sini berarti menyampaikan. Jadi perbedaan Rasul dan Nabi itu berada dalam sifat tabligh ini. Nah, kalau Nabi itu dia mendapat wahyu dia tidak wajib untuk mengajarkan ke umatnya. Sedangkan kalau Rasul dia memiliki sifat tabligh. Nah, tabligh itu ini berarti menyampaikan. Nah, jadi kewajiban dari seorang Rasul sendiri adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Nah, dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah yang berarti, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Selanjutnya adalah sifat fatonah. Nah, sifat yang terakhir ini yaitu berarti pandai. Jadi fatonah itu berarti pandai, atau bisa disebut juga cerdas atau bijaksana lah. Nah, sebagai utusan dari Allah, Rasul ini harus memiliki sifat ini, sebab kemampuannya untuk memecahkan masalah, menyampaikan wahyu
Allah itu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang cerdas, sehingga dapat diterima oleh banyak kalangan manusia. Nah, itu dijelaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 83 yang berarti, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggalkan derajat siapa yang kami menghendaki. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Nah, dari sifat-sifat wajib ini terdapat juga sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Karena kalau misalnya Rasul memiliki sifat ini, jadi kan dia tidak memiliki sifat wajib. Nah, tidak satu kriteria menjadi seorang Rasul. Pertama adalah kizib. Kizib itu artinya berdusta. Berarti kizib itu lawannya dari amanah. Jadi kalau kita sering bohong itu tidak mencontohkan sifat Rasul. Disebutkan juga dalam surat An-Najm ayat 2-4 yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurutnya, menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya itu Muhammad. Selanjutnya adalah khianat. Nah, khianah atau khianat ini ya mudah lah dimengerti ya, tidak tidak bisa dijanjiin lah ibaratnya itu. Jadi sifat mustahil ini dijelaskan dalam surat An-An'am ayat 106, yaitu ikutilah, yang berarti ikutilah apa yang telah diwahyukan padamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya adalah khitman. Nah, khitman ini salah satu sifat mustahil ya, yang berarti menyembunyikan kebenaran. Jadi khitman ini adalah lawan dari sifat tabligh. Tabligh kan tadi mengajarkan, si khitman ini dia menyembunyikan kebenaran ilmu. Jadi setiap misalnya nih kalau punya sifat khitman ini kan, si Anda tahu ini ada sebuah kebenaran dari kebohongan, tapi Anda milih diem aja biar mencari aman. Nah, itu termasuk sifat khitman. Itu tidak baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah baladah atau berarti bodoh. Nah, tidak mungkin kan Rasul memiliki sifat baladah, karena kalau misal memiliki sifat ini kan beliau tidak bisa menyampaikan ilmu dengan cara bijaksana, cerdas, tidak bisa memimpin begitu kan. Nah, selain juga sifat-sifat wajib ini, terutama Rasulullah Muhammad ya, itu memiliki banyak sifat-sifat yang baik. Nah, beliau itu juga sangat sabar jatuhnya. Nah, itu ada suatu kisah Nabi Muhammad tentang kesabarannya kan. Nah, jadi judulnya itu Nabi Muhammad dan pengemis Yahudi buta. Nah, hadis riwayat dari Muslimin, Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi berkata kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu kan. Nah, Nabi berkata, "Hai Aisyah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikaplah ramah. Sesungguhnya keramahan jika ditempatkan dimanapun, ia akan menghiasinya dan tidak lepas dari mana kecuali ia akan menjadikannya buruk." Nah, kisah ini dimulai di sudut kota Madinah kan, ada seorang pengemis Yahudi buta. Nah, beliau pengemis ini setiap hari setiap ada orang lewat, dia selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Ya, dia berteriak, "Nabi jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti Muhammad. Dia itu orang sesat, dia itu orang bodoh." Ya, intinya dia tuh selalu setiap ada orang lewat mencaci maki Nabi Muhammad ya, sambil meminta-minta uang. Nah, di saat pengemis ini tidak ada yang peduli, ada seseorang yang selalu datang ke pojok pasar itu dan memberikannya 2 suap nasi dan
orang itu selalu menyuapinya ke mulutnya kan, karena dia buta kan, dia susah untuk makan. Nah, orang ini selalu menyuapinya dengan ya tulus ikhlas, dia suapin terus. Nah, setiap disuapin, si pengemis ini selalu dia berkata kepada yang memberi makan ini, jangan kau dekati Muhammad, jangan kau percaya Muhammad, dia itu sesat. Selalu dia bilang begitu. Sampai waktu telah berlalu kan, tiba-tiba pada suatu saat si pengemis ini bingung kenapa orang yang sering ngasih dia makan itu nggak pernah datang lagi kan. Nah, terus di tempat lain kan, Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa amalan Rasul yang belum aku lakukan? Si Aisyah kan menjawab, Rasulullah sering pergi ke pojok pasar Madinah membawa sesuap nasi. Aku dengar beliau sering memberikannya ke seorang pengemis. Nah, si Abu Bakar setelah mendengar kabar itu, dia langsung membawa nasi pergi ke sudut pasar Madinah kan. Dia mencari tuh si pengemis yang dikatakan Aisyah itu. Setelah ketemu, dia nggak ngomong, Abu Bakar nggak ngomong kan, nggak mau apa, cuman nyuapin nasi. Si pengemis Yahudi itu ngerasa sesuatu yang aneh, lalu dia memuntahkan makanannya. Kamu bukan orang yang sering kesini. Orang yang sering kesini itu lembut, halus. Dia selalu memakai perasaan untuk menyuapiku. Kenapa engkau tidak, wahai orang asing? Kau bukan orang yang biasa kesini. Pasti kau pengikut Muhammad yang sesat itu. Nah, dia selalu mencaci maki Muhammad, walaupun dia nggak tahu sebenarnya itu adalah Abu Bakar. Nah, si Abu Bakar ini gak kuat kan nahan tangis. Terus dia ngomong, wahai pengemis Yahudi buta, sebenarnya yang sering menyuapimu ke sini adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah wafat. Mendengar kabar itu, si pengemis itu nangis. Dia nangis kan karena orang yang sering dia caci, sering dia maki, sering dia fitnah, itu adalah orang yang paling sering membantu dia. Nah, dia sangat menyesal kan. Setelah itu dia langsung itu syahadat di depan Abu Bakar dan masuk Islam. Nah, dari kisah ini kan kita bisa mengambil kesimpulan kan, bahwa banyak sifat-sifat Rasul itu yang dapat memberi kebaikan lah. Kalau nggak langsung ke kita kan bisa kebaikan ke orang lain gitu. Oleh karena itu ya kita perlu mencontoh sifat-sifat Rasul tersebut yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.